Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi ini Mama mau mengikuti kegiatan K-Craft bumper. Bumper itu bantuan pemerintah. Jadi bagi komunitas-komunitas yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita harus membuat proposal dan mengajukannya ke K-Craft ya. Yuk kita saksikan yuk. Sekarang kami jualannya online gitu ya. Oke, boleh nggak dimintain? Boleh alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, di mana yang kedua ini ya. Jadi bukan hanya barang-barang terkait subsektor, tapi juga ini masuk teknologi informasi dan komunikasi. Minimalnya tidak ada, tapi nggak mungkin dong 1 rupiah. Maksimalnya adalah 2 miliar. Nanti dijelaskan sama Mas Sony lebih lanjut. Persyaratan umum semuanya ada di Juknis, tapi saya mau stressing di nomor 2. Ya, ini yang biasanya susah, menjadi masalah sendiri ketika mengajukan. Persyaratan 2 tahun sebelum tahun 2000 kenal kami, komunitas kami gitu ya. Tapi nggak ada bukti. Kita minta buktinya, foto kek, video pendek kek, atau berita-berita di koran, di apa saja media sosmed gitu ya. Silahkan lampirkan ke kami di proposal, maksudnya maaf bukan ke kami, tapi lampirkan di proposal Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, kami juga mau tahu bahwa ini bisa sustain, bisa berkelanjutan. Bukan langsung ketika diterima dijual. Misalnya, ini omongan jelek saya aja. Ya, kami mau tahunya dengan apa? Rencana 2 tahun ke depan. Jadi sampai dengan 2023. Ini kan 2021 kan? Jadi sampai dengan 2023 apa sih rencana Bapak Ibu? Sampaikan di proposalnya. Oke. Nah, yang keempat, kami tambahkan. Kalau penerima bantuan sebelumnya belum ada syarat ini, tapi ini kami sudah syaratkan sebetulnya untuk tahun ini, yaitu punya rencana bisnisnya, pendapatannya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang barang saya hanya segini. Kalau misalnya saya dapat bumper, maka potensi bisnis yang saya dapat sekian rupiah. Atau produk saya dari 10 bisa menjadi 100. Ini ya namanya rencana bisnis ya Bapak Ibu ya. Paham? Jadi ada bedanya kegiatan sama rencana bisnis. Kami mau itu dipisahkan. Nah, yang nomor 5, kalau misalnya Pak Is, Bu Mega ada juga program yang sama misal, atau dari CSR, dari perusahaan-perusahaan swasta sudah memberikan bantuan yang sama, jangan lagi mengajukan ke kami ya, atau barengan, tahu-tahu dua-duanya dapat. Itu pasti kami minta Bapak Ibu akan memilih nantinya mana yang Bapak Ibu pilih, dan Bapak Ibu dipastikan kalau tidak memilih yang kami atau diam-diam tapi ketahuan, kami akan coret ya, kami akan hilangkan dari list penerima tahun
Pak Is bisa juga dipakai jasanya. Oke, terus kalau yang barang, tolong make sure itu ada di dalam negeri ya Bapak Ibu. Jangan mimpi yang jauh-jauh di luar negeri, susah ngadainnya kami. Ya, harus impor, harus masuk bea cukai dulu, harus masuk imigrasi lagi dulu. Kami pernah ngalamin soalnya Bapak Ibu. Pernah ngalamin dan itu hampir setengah tahun gak keluar-keluar barangnya dari imigrasi. Ya bisa bayangkan. Waktu itu bangku pertunjukan dari Cina. Jadi setelah itu kita kapok. Tolong yang dalam negeri aja. Dipastikan barang itu ada di dalam negeri. Nah ini, apabila Bapak Ibu nanti dinyatakan sebagai penerima 2021, tadi kan sifatnya stimulus ya, sifatnya stimulan, bukan tiap tahun kita kasih. Dan kami berharap nggak minta lagi sih setelah dapat. Harus berdaya, namanya juga kreatif, ya harus berdaya. Kalaupun terpaksa mau minta lagi, bolehnya di 2000 berapa? 2024. Setelah kita lihat nih, setelah kita nilai, setelah kita evaluasi ya, di 2024. Komunal, komunitas. Yang nomor 2 Bapak Ibu, apabila yang mengajukan komunitas ekraf hanya 2, kami minta badan hukum. Bentuknya 1 yayasan atau perkumpulan, ya, atau perkumpulan. Jadi cuma 2 aja, nggak boleh yang lain. Bapak Ibu, saya mau ngajukan Bu CP, nggak bisa, karena kami lebih menginginkan ini dipakai untuk lebih banyak orang, bukan individual. Ini bisa dibaca apabila lembaga adat yang meminta, kami juga minta ADART-nya dan pengesahan atau pernyataan bahwa itu benar lembaga adat oleh bupati atau wali kota, atau ada nggak sih yang pasti wilayah atasnya itu bupati atau wali kota ya. Ini sama seperti yang depan-depan tadi, sebetulnya sama. Nah ini nanti Pak ini lebih menjelaskan apa yang revitalisasi itu, apa larangannya gitu ya. Kemudian saya mau menjelaskan yang kedua, gak boleh habis pakai ya, barang habis pakai. Apa sih barang habis pakai? Ada yang tahu? Kegiatan-kegiatannya mudah aja. Siapa yang gak punya Instagram di ruangan ini? Saya jadi promosi Instagram deh. Gak ada punya semua nih. Oh punya semua. Oh iya, tadi pertanyaan yang salah. Di tag aja, ada di dalam situ juga. IG kami di tag aja, dilaporin, bikin foto kayak film pendek kayak gitu ya. Terus di tag aja kami, bahwa kami tahu, sehingga kami tahu Bapak Ibu tuh berkegiatan. Susah banget ini ngelaporin. Jangan susah nantinya ya. Saya minta janjinya dari Bapak Ibu dari sekarang. Ini kami, internal kami yang akan mengevaluasi, tetap akan ada evaluasi Bapak Ibu. Nah ini penyangkalan. Dunia ekonomi kreatif atau subsektor ekonomi kreatif yang 17 tadi sangat tinggi nilainya karena ada kekayaan intelektual di dalamnya. Ya, apabila Bapak Ibu melanggar ini dan kami tidak tahu ketika mengajukan proposal melanggar hak kekayaan intelektual orang lain,
desain, dengan racikan, dengan originalitas gitu ya. Terus ada orang lain ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai penerima dan orang lain tahu-tahu ada yang klaim ke kami bahwa itu karyanya mereka. Kami nggak ikutan ya, Bapak Ibu bisa dibatalkan, kemudian kami tidak ikutan di proses hukumnya. Begitu juga yang kedua, apabila sudah terima ruang kreatif itu, sarana itu disalahgunakan, misalnya, amit-amit ya, jangan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Edi Kusdianto mendapat giliran ini akhirnya. Jadi kami di tim Banper ini di Bu Seli ini ada, kalau nggak salah, yang revitalisasi. Untuk revitalisasi ada 9 orang, diketuai oleh Pak Endi. Lalu untuk sarana mungkin sekitar 8 dan 9 orang juga, saya kurang hafal, mohon maaf. Jadi nanti proposal yang akan masuk ini sudah hampir 3 bulan berjalan. Mungkin ada puluhan proposal yang akan masuk dari seluruh Indonesia. Jadi kami diminta membantu oleh Bu Seli untuk menyeleksi sesuai apa tidak dengan petunjuk teknis yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini sosialisasi bantuan pemerintah infrastruktur Ekraf 2021 ini kalau nggak salah yang kelima ya Bu Seli ya. Yang terakhir ini yang kelima. Tadi sudah disampaikan Bu Seli juga, mohon maaf karena waktunya tinggal relatif 2 minggu lagi sampai akhir bulan ini. Mudah-mudahan cukup waktunya, tapi kami rasa cukup karena di juknisnya situ sudah jelas template-nya, Bapak-bapak dan Ibu tinggal mengisi saja. Baik, saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai revitalisasi infrastruktur. Pertama pengertian, jadi pengertian dari revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif adalah memperbaiki bangunan dan atau ruang yang sudah ada, termasuk sarana melekat untuk dapat dimanfaatkan dengan penyesuaian fungsi yang sama atau berbeda. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, sebagian besar proposal yang sudah masuk mungkin kurang dan revitalisasi ini juga tidak terlepas, bisa juga bangunannya bertambah di lantai berikutnya, misalnya 2 lantai karena keterbatasan site atau keterbatasan lahan, bisa ditambah di lantai berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan Bu Seli, persyaratan khusus ini mengenai biaya revitalisasi. Tentunya ibu-ibu didampingi yang mengerti bangunan, mungkin arsitek atau sekelas STM bangunan gitu, yang bisa menghitung biaya revit atau biaya renovasinya dari minimal 500 juta sampai dengan 3 miliar. Itu tadi disampaikan, jadi yang diajukan sesuai dengan kebutuhan untuk revitalisasi bangunan ataupun gedung yang sudah ada tersebut, bukan keinginan ya, keinginan nanti sampai dimaksimalkan 3 miliar padahal kebutuhannya tidak sampai segitu. Ini sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi dan pajak. Nah, ini persyaratan khusus kepemilikan tanah dan bangunan. Ini harus jelas. Jadi memiliki sertifikat. Ini tanahnya tentunya
punya siapa. Biasanya pengusul. Guys, ini acaranya udah selesai ya. Sesi konsultasi udah selesai, acaranya juga udah selesai, dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Bye bye, see you. Ini terakhir pengambilan goodie bag. Nih pengambilan goodie bag dari Kemenkraf. Yuk, coffee break. Tada, dapat hand sanitizer, ada mug, dan tak tahulah masker itu. Oh, terang dari sini nah. Biasanya ada pempek, tapi kali ini tidak ada pempek. Coffee break, kopi teh. Tadi pagi sudah ngopi, sekarang ngeteh.